saya akan sini kita akan membahas tentang upaya kesehatan lingkungan di Pasienkes. Nah, apa itu Pasienkes? Pasienkes merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri, apotek, unit transfusi darah, dan lain-lain. Namun di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai rumah sakit. Nah, dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Kemudian Permenkes 32 Tahun 2017 ini tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan termasuk persyaratan kesehatan air. Kemudian Permen LHK 68 2016 tentang baku mutu air limbah. Kemudian Permen LHK 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Pasienkes. Nah, ini ada aturan terbaru yaitu Permen LHK nomor 6 tahun 2021, cuman itu lebih ke tata cara pengelolaan limbah B3 secara umum ya. Kalau ini lebih ke Pasienkesnya. Kemudian ada lagi Permenkes 27 tahun 2017 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di Pasienkes. Kemudian ini Permenkes 32 2013 tentang tenaga sanitarian atau yang sekarang biasa disebut dengan tenaga sanitasi lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit. Nah, lanjut, kesehatan lingkungan di rumah sakit itu apa? Kesehatan lingkungan di rumah sakit merupakan upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, nanti setelah slide ini akan kita bahas banyak mengenai upaya-upaya apa saja yang kita lakukan untuk mencegah penyakit di luar rumah sakit. Tujuannya yaitu satu, untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi, radioaktivitas maupun sosial. Kemudian melindungi sumber daya manusia, baik itu karyawan rumah sakit, pasien, pengunjung, dan masyarakat yang berada di sekitar rumah sakit dari faktor risiko lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan rumah sakit yang ramah lingkungan. Jadi sekarang ini lagi booming program Green Hospital ya, itu diikuti oleh berbagai macam tipe dan kelas rumah sakit untuk mewujudkan rumah sakit yang ramah lingkungan. Nah, ini dia beberapa unsur yang kita pelajari di kesehatan lingkungan rumah sakit. Ada unsur air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit ini meliputi ada upaya penyehatan, upaya pengamanan, dan upaya pengendalian. Nah, upaya penyehatan itu sendiri dilakukan pada media air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan yang ada di rumah sakit. Kemudian upaya pengamanan kita lakukan terhadap limbah dan radiasi. Kemudian upaya pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, kita kupas satu-satu. Ini tentang standar baku mutu air dan persyaratan kesehatan air. Jadi standar baku mutu air itu ada bermacam-macam. Di antaranya yaitu baku mutu air minum, kemudian air untuk keperluan hygiene sanitasi, contohnya untuk cuci tangan, untuk MCK, itu masuknya di kategori air untuk keperluan hygiene sanitasi. Kemudian air untuk pemakaian khusus, yaitu di hemodialisis dan kegiatan laboratorium, di mana pada unit-unit ini membutuhkan air dengan pengolahan khusus. Jadi bukan air bersih biasa, namun harus melalui pengolahan khusus melalui media filter atau RO. Nah, untuk penyehatan air tersendiri itu harus mencakup kuantitas dan kualitas sesuai parameter yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian monitoring debit air bersih ini kita lakukan setiap hari
kemudian inspeksi dari mulai sarana prasarana air bersih, kemudian rumah sakit harus mampu menyediakan cadangan sumber air bersih 3 kali dari total kebutuhan perharinya. Jadi misal kebutuhan per hari rumah sakit adalah 100 meter kubik, maka rumah sakit harus mampu menyediakan tampungan air 3 kali lipatnya, yaitu 300 meter kubik. Gunanya apa? Untuk mencegah terjadinya situasi darurat atau ketika ada maintenance terkait air bersih, sehingga penyediaan air bersih di rumah sakit itu dapat tercukupi 24 jam selama 7 hari. Kemudian bagaimana maintenance dari tampungan air tersendiri itu minimal 6 bulan sekali, dilakukan pembersihan dan disinfeksi. Kemudian untuk pengawasannya dilakukan pemeriksaan air dengan parameter kimia, dilakukan 6 bulan sekali. Kemudian parameter biologi dilakukan 1 bulan sekali. Nah, ini bisa menggunakan laboratorium internal maupun laboratorium eksternal yang sudah terakreditasikan. Nah, kalau di tempat kami biasanya pakai laboratorium kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan. Bisa pakai dari luar, misalnya BPTKL Jogja, atau di UNS juga bisa. Kemudian untuk pemeriksaan kualitas air yang dilakukan setiap hari itu meliputi sisa klor, pH, dan kekeruhan. Untuk sisa klor sendiri dilakukan jika pada pengolahan air bersih itu menggunakan disinfektan kaporit. Jadi misal tidak menggunakan disinfektan kaporit pun tidak perlu dilakukan pengukuran sisa klor. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah daftar kebutuhan air bersih masing-masing tipe rumah sakit. Jadi rumah sakit tipe A sampai B itu perhitungan kebutuhan air bersihnya adalah 400 sampai 450 liter per tempat tidur per hari. Kemudian untuk rumah sakit tipe C sampai tipe D, itu kebutuhan air bersihnya 200 sampai 300 liter per tempat tidur per hari. Nah, untuk kebutuhan rawat jalan, yaitu 5 liter per orang per hari. Nah, dari sini ini bisa dijadikan standar untuk kita menghitung kira-kira rumah sakit dengan kapasitas jumlah kunjungan segini, dengan jumlah bed segini, itu kira-kira butuh air berapa meter kubik bisa kita perhitungkan dari standar yang sudah ada di sini. Nah, ini adalah contoh kegiatan pengambilan sampel air bersih di rumah sakit. Nah, ini pengambilan sampel air bersih mikrobiologi yang dilakukan 1 bulan sekali tadi menggunakan botol kaca. Nah, untuk kalau yang parameter kimia yang dilakukan 6 bulan sekali menggunakan botol dari plastik atau jerigen. Kemudian lanjut tentang baku mutu dan persyaratan kesehatan udara. Persyaratan kesehatan udara meliputi parameter mikrobiologi, fisik, dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi ini sendiri meliputi indeks angka kuman, yaitu berapa jumlah angka kuman yang ada di dalam ruangan atau unit di rumah sakit. Kemudian untuk parameter fisik ini meliputi laju ventilasi, suhu kelembapan, tekanan, pencahayaan, kebisingan, dan partikulat bisa berupa debu dan sebagainya. Kemudian untuk kimia ini berkaitan dengan konsentrasi gas, berapa kadar CO, NO yang ada di ruangan tersebut. Nah, untuk kondisi udara, kualitas udara ruang ini, di bagian rumah sakit manapun, di ruangan, baik itu di halaman, itu semuanya berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Oleh karena itu, perlu sekali dilakukan pemantauan kualitas minimal 2 kali dalam setahun, yang meliputi parameter tadi, ya, mikrobiologi, fisik, kimia, bisa dilakukan pengukuran mandiri maupun melalui laboratorium luar yang sudah terakreditasikan. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan kita dalam pengambilan udara ambien. Nah, ini dilakukan di area parkir dan halaman rumah sakit. Nah, kalau udara ambien ini berhubung kita terbatas dalam sarana prasarana, maka kita menggunakan lab dari luar yang sudah terakreditasi. Nah, ini dilakukan 2 kali dalam setahun.
Nah, lanjut kita ke baku mutu tanah dan persyaratan kesehatan tanah. Ini meliputi parameter radioaktivitas dan kimia. Untuk parameter radioaktivitas sendiri ini belum ada peraturan secara internasional yang telah ditetapkan, belum ada. Jadi bisa pakai parameter radon. Parameter radon ini masuk juga di parameter kualitas udara, sama. Nah, untuk yang di parameter kimia ini kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Ini ada beberapa parameter di dalamnya yang meliputi anorganik, anion, organik, dan pestisida. Nah, pencegahan penurunan kualitas ini dapat dilakukan dengan tidak membuang kontaminan limbah yang menyebabkan kontaminasi biologi, kimia, dan radioaktivitas, misalnya lindi, air lindi dari TPS, abu insinerator, dan lumpur ipal yang belum diolah tidak boleh dibuang langsung ke tanah. Nah, ini contoh upaya kita dalam menjaga kesehatan tanah di lingkungan rumah sakit, yaitu dengan membuat yang namanya biopori. Nah, ini contoh gambar lubang resapan biopori. Biopori ini adalah tabung atau silinder ya yang dimasukkan vertikal ke dalam tanah yang sebelumnya sudah dibuat berpori-pori. Nah, ini di dalamnya nanti kita kasih sampah organik. Tingginya ini kira-kira 1 meter atau tidak boleh melebihi kedalaman permukaan air tanah. Nah, untuk diameternya sendiri 10 sampai 15 cm. Bu Endah, ini Ya? Ya, apa di laptop saya kok kurang kenceng suaranya. Ini kayaknya. Oh ya, ya. Ya, nah ini udah jelas. Sudah jelas? Ya, udah. Ya. Nah, saya ulangi ya, lubang biopori ini silinder atau pipa atau apa ya, tabung yang dimasukkan ke dalam tanah secara vertikal dengan ketinggian atau panjang yaitu kurang lebih 1 meter dengan tidak melebihi di bawah permukaan air tanah. Kemudian untuk diameternya yaitu 10 sampai 15 cm. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengurangi limpasan air hujan, mencegah tanah ambles, meningkatkan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena di dalam biopori ini kita beri sampah organik yang nantinya 2 sampai 3 bulan bisa jadi kompos yang bisa kita ambil. Kemudian yang terakhir untuk memelihara cadangan air tanah. Jadi untuk memelihara cadangan air tanah ini termasuk upaya konservasi air juga di sini. Nah, itu tadi tentang biopori. Kemudian ini kita masuk ke persyaratan kesehatan pangan siap saji. Pangan siap saji di rumah sakit adalah semua makanan dan minuman yang disajikan dari dapur rumah sakit untuk pasien, karyawan, serta makanan dan minuman yang dijual di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, untuk tempat pengolahannya sendiri ini harus memenuhi persyaratan konstruksi, tata letak bangunan dan ruangan dapur, di mana ruangan bersih tidak boleh bercampur dengan ruangan kotor. Artinya ruang penyajian itu tidak boleh dijadikan satu dengan ruang pencucian alat misalnya, karena nanti akan berpotensi menimbulkan kontaminasi silang. Kemudian untuk peralatan dan bahan, untuk peralatan adalah harus yang food grade, di mana bahan-bahan yang digunakan itu tidak boleh mengeluarkan bahan yang berbahaya. Artinya bahannya harus mudah dibersihkan, kuat, dan yang food grade. Kemudian untuk bahan ini wajib untuk menerapkan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu bahan yang pertama kali datang adalah bahan yang pertama kali juga dikeluarkan. Jadi untuk menghindari bahan-bahan yang kadaluarsa tapi belum dipakai. Nah, itu wajib menerapkan prinsip FIFO ini. Kemudian untuk penjamah makanan sendiri itu harus sehat dan bebas dari penyakit menular. Nah, untuk penjamah makanan ini dilakukan pemeriksaan kesehatan minimal 2 kali dalam setahun dan dilakukan rectal swab
sama 2 kali dalam setahun. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu istilah rectal swab ini adalah usap dubur. Jadi di situ nanti kita ketahui berapa coli bakteri yang ada di penjamah makanan itu sendiri, karena untuk penjamah makanan ini wajib untuk sehat, bebas dari penyakit menular. Jadi kalau misal hasil rectal swab-nya ternyata positif E. coli, nah itu bagaimana kualitas makanannya? Nanti bisa terkontaminasi seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan sampel makanan dan minuman ini juga dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Kalau di tempat kami ini dilakukan setiap bulan pemeriksaan sampel makanan dan minuman yang akan disajikan ke pasien maupun karyawan. Nah, ini contoh kegiatannya, yaitu ini swab hygiene tangan penjamah makanan. Jadi kita setiap 3 bulan itu melakukan pemeriksaan swab tangan penjamah makanan, apakah dia positif bakteri atau tidak, itu kita uji swab penjamah makanan ini. Kemudian ini contoh pengambilan sampel makanan dan minuman. Nah, ini kebetulan kita ngambil sampel bubur dan sayur. Nah, ini kita bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, kita lanjut untuk persyaratan kesehatan sarana dan bangunan. Ini meliputi konstruksi bangunan, misalnya lantai harus dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin, berwarna terang, mudah dibersihkan dan tidak boleh menyebabkan genangan. Jadi lantai ini kan krusial sekali ya untuk mobilitas pasien, pengunjung. Oleh karena itu harus diperhatikan benar dari konstruksi bangunannya agar tidak membahayakan yang ada di sekitar rumah sakit. Itu termasuk juga dengan atap, langit-langit, kemudian bangunan-bangunan yang ada di sekitar rumah sakit. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana sanitasi, misalnya tempat mencuci tangan, toilet. Untuk toilet itu harus terpisah antara pria dan wanita, baik untuk karyawan dan pengunjung juga harus terpisah, tidak boleh dicampur. Maaf. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap tempat sarana sanitasi perlu diberikan slogan atau peringatan untuk agar pengunjung tugas sama-sama memelihara kebersihan yang ada di sekitar rumah sakit. Kemudian lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar. Kemudian tata letak ruang ini juga terkait dengan pencahayaan dan kebisingan. Nah, biasanya kalau teman-teman berkunjung ke rumah sakit, untuk ruang-ruang tertentu itu banyak menimbulkan kebisingan, misalnya ruang laundry, ruang gizi. Nah, itu kan banyak mesin-mesin cuci, mesin pengering, itu yang menimbulkan kebisingan, maka tata letaknya juga harus diperhitungkan. Jangan bersebelahan dengan ruang perawatan misalnya. Nah, itu nanti akan mengganggu pasien maupun pengunjung, sehingga harus diperhatikan benar tata letak ruang di dalam rumah sakit itu sendiri. Kemudian ini terkait pengamanan limbah. Pengamanan limbah ini meliputi limbah domestik, limbah B3, limbah cair, dan limbah gas. Untuk limbah domestik sendiri ini kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, itu biasanya diangkut setiap hari. Nah, ini prosesnya dari pewadahan, pengangkutan, kemudian penyimpanan di TPS sementara, kemudian diangkut oleh pihak ketiga, misalnya DLH. Nah, ini untuk limbah domestik juga harus dipilah, baik itu anorganik maupun organik. Nah, untuk limbah B3 sendiri ini tahapannya lumayan kompleks, dari mulai identifikasi karakteristik limbahnya, pewadahan, pemilahan, kemudian penyimpanan di TPS B3, pengangkutan, dan pengolahan oleh pihak ketiga. Nah, biasanya rumah sakit itu jarang di sini yang punya insinerator sendiri. Kalau di Solo mungkin Muardi ya yang baru ada, Muardi dan RSO itu ada. Nah, kalau yang belum punya insinerator untuk mengolah limbah B3, ini kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak transporter, pengangkut, dan pihak pengolah. Bu Indah. Ya? Ya, kencangan Ya? sedikit, Mbak. Kurang keras sedikit.
Oh iya, itu soalnya Ya, ya. saingan sama masjid. Iya, karena Maaf ya. bedanya halus sekali nih, nggak kayak Bu Ya, Rahma yang suaranya terlalu keras ya nih, Bu. Ini siap. orangnya Oke. memang orang Karangannya, jadi sangat halus sekali. Kalah Iya, sama Masnya ya. Makasih, Bu. ya, ya siap. Oke, untuk karakteristik limbah B3 ini dibedakan menjadi beberapa ya. Yang pertama warna merah. Kantung merah itu untuk limbah radioaktif. Kemudian kuning ini untuk limbah infeksius dan limbah patologis. Limbah infeksius itu limbah yang bisa menularkan penyakit. Misal bekas pasien atau bekas membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menularkan penyakit, ini masuknya kategori limbah infeksius. Nah, nanti masuknya ke wadah kantong warna kuning. Kemudian untuk kantong warna ungu, ini untuk limbah dengan karakteristik sitotoksik. Sitotoksik ini adalah kaitannya dengan kegiatan-kegiatan atau tindakan kemoterapi. Kemudian warna coklat ini untuk limbah bahan kimia yang kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan limbah farmasi. Limbah farmasi ini meliputi obat-obat yang sisa tidak terpakai atau yang sudah kadaluarsa. Bisa juga sisa-sisa reagen dari laboratorium itu juga masuk ke kategori yang pemilahan warna coklat ini ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ada contoh gambarnya. Kemudian ini untuk limbah cair. Limbah cair ini kita setiap rumah sakit wajib memiliki unit pengolahan air limbah atau biasa dikenal IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, kemudian untuk limbah gas. Untuk limbah gas ini meliputi sumber emisi kendaraan parkir, cerobong insinerator, cerobong genset, dan cerobong boiler. Nah, saya jelaskan lagi untuk yang limbah cair ini kita lakukan pengambilan sampel air limbah itu 1 kali dalam sebulan. Itu meliputi parameter fisik, kimia maupun biologi. Kemudian untuk limbah gas ini jika ada insinerator kita uji emisi dari cerobong insineratornya. Nah ini sumber emisi kendaraan parkir juga, kemudian genset dan boiler. Nah ini contoh pewadahan limbah medis atau limbah infeksius tadi nggih. Untuk yang kuning yang ungu ini limbah sitotoksik yang kaitannya dengan tindakan kemoterapi tadi. Kemudian yang kantong kuning dengan logo infeksius ini adalah untuk limbah yang patologis atau menularkan penyakit, bekas pasien atau bekas-bekas tumpahan darah atau cairan pasien itu masuknya kategori infeksius. Simbolnya seperti ini. Kemudian ini contoh kontainer untuk pengangkutan dan pewadahan limbah medis warna kuning untuk infeksius. Nah, ini adalah namanya safety box. Safety box ini adalah untuk menampung limbah benda tajam, yaitu jarum suntik, sepet, itu masuknya ke safety box. Karena apa? Kalau dimasukkan ke kantong plastik nanti akan berpotensi untuk terjadinya kebocoran atau kerusakan dari wadah itu sendiri yang akan menyebabkan kontaminasi kepada petugas yang menangani limbah. Nah, ini kaidah pengisian limbah itu adalah 3/4 dari kapasitas maksimum. Jadi tidak boleh melebihi dari 3/4 ini ya. Karena kalau kita isi penuh itu nanti akan berpotensi kontaminasi terhadap petugas pengelola limbah. Tidak boleh tekan dan tidak boleh diinjak. Biasanya ini dulu sering sekali karena biar muat banyak terus diinjak. Nah, itu berpotensi untuk nanti tertusuk jarum atau tertusuk benda-benda tajam yang ada di dalamnya yang menyebabkan penularan penyakit kepada petugas. Nah, ini contoh pengambilan sampel limbah cair di rumah sakit. Nah, ini pengambilan sampel air limbah di inlet. Nah, ini pengambilan sampel air limbah di outlet. Jadi sebelum dibuang ke badan air, kita lakukan pengambilan sampel setiap 1 bulan sekali. Nah, ini bisa menggunakan sama ya seperti tadi laboratorium dari luar yang sudah terakreditasi. Nah, ini adalah
kegiatan pengangkutan limbah B3 padat infeksius oleh pihak ketiga. Jadi kita untuk transporter, pengangkut, dan pengolah itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini strategi pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Harus paham prinsip pengelolaan limbah B3. Nah, ini kita perlu lihat dari peraturannya apa saja, kemudian nanti kita buat kebijakan atau semacam pedoman atau panduan dalam pengelolaan limbah B3. Bisa juga berupa SPO yang nanti kita update setiap tahunnya minimal. Nah, kemudian untuk kerjasamanya sendiri kita harus mengenali apakah si transporter atau si pengolah itu benar-benar sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kita evaluasi kinerjanya melalui evaluasi neraca limbah B3. Nah, ini contohnya transporter limbah B3 ini harus memiliki izin pengangkutan. Kemudian jenis limbah B3 yang diangkut itu apa saja? Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian ini jasa pengolah harus memiliki izin pengolahan. Jadi izinnya berbeda ya. Kalau transporter izinnya pengangkutan, kalau pengolah itu izinnya ya izin pengolahan limbah B3. Kemudian jenis limbah yang dapat dilakukan pengolahan di inseneratornya apa saja, kemudian kapasitas inseneratornya itu berapa, apakah mencukupi dengan jumlah limbah yang mereka terima. Kemudian penghasil, pengangkut, dan pengolah harus terkoordinasi dalam manifest elektronik atau biasa disebut dengan Vestronik. Ini adalah sistem dari KLHK, sudah online laporannya. Nah, ini kita lanjut yang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ini nggak cuma di rumah sakit saja sebenarnya, di rumah pun juga banyak. Kayak serangga, tikus, nyamuk, kecoa, itu adalah binatang-binatang yang bisa berpotensi menularkan penyakit. Misal tikus, dia menularkan penyakit leptospirosis. Ya, ini wajib kita kendalikan. Yang biasanya untuk rumah sakit tuh kalau musim seperti ini itu banyak sekali komplain tikus, nyamuk. Nah, itu kita kerjasama dengan pihak ketiga juga untuk penanganan vektor dan binatang pembawa penyakit. Kemudian untuk pelaporan sendiri kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten maupun Provinsi. Ini terkait dengan pelaporan limbah B3, hasil pemeriksaan limbah cair, dan UKL-UPL. Untuk LB3 dan hasil pemeriksaan limbah cair ini kita lakukan pelaporan 3 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian untuk UKL-UPL ini kita laporan per semester. Nah, kemudian untuk Dinas Kesehatan Kabupaten biasanya juga kita tembusi dengan laporan limbah B3 dan hasil pemeriksaan limbah cair. Untuk Vestronik atau Siraja Limbah Online, ini kaitannya dengan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit. Kemudian ini Simpel KLHK itu juga ada pengelolaan limbah B3, kemudian UKL-UPL kita laporkan secara online dan tersinkron dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita menghasilkan limbah berapa, dikeluarkan berapa, diolah berapa, kemudian yang ngangkut plat nomornya berapa, PT mana, diolah di mana, itu semuanya kita input di sini. Setiap hari, setiap ada pengangkutan dan pengolahan kita input di sini. Kemudian ada juga pelaporan dari Kementerian Kesehatan yaitu Sikelim. Sikelim ini adalah sistem kelola limbah medis. Ini kita laporkan 3 bulan sekali juga ke Kementerian Kesehatan secara online. Nah, itu singkat saja tentang gambaran kesehatan lingkungan di rumah sakit. Monggo bagi teman-teman yang mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, masih banyak waktu ya Bu Rahma.
Terima kasih Bu Indah, sangat menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kayak kesehatan lingkungan itu sebenarnya sudah dijelaskan secara singkat oleh Bu Sevli. Nah ini nanti Bu Indah menjelaskan secara di tempat kerja itu seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan ada yang memang mungkin rezekinya ada yang bekerja di rumah sakit, pasti nggak akan jauh dengan pekerjaan yang mengenai tentang kesehatan lingkungan. Karena ilmu lingkungan itu kan multidisiplin ya Bu Indah. Jadi paling nggak adik-adik semua ini bisa mengetahui ilmu yang berhubungan dengan lingkungan itu apa saja, termasuk kesehatan lingkungan. Jadi nanti ketika bekerja nanti ilmu yang didapatkan ini bisa diterapkan di tempat kerja seperti itu. Jadi sekedar sharing dulu sebenarnya saya dengan Bu Indah itu partner kerja. Jadi memang dulu saya lulusan ilmu lingkungan, Bu Indah di kesehatan lingkungan. Jadi kita di sini saling saling bekerja sama untuk mengelola atau mengurusi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang ada di rumah sakit. Jadi saya rasa terbuka lebar apabila nanti jurusan ilmu lingkungan itu bekerja di dalam rumah sakit seperti itu. Nah, di sini kan udah dijelaskan oleh Bu Enda ya mengenai beberapa aspek kesehatan lingkungannya dan itu udah lengkap dan mungkin ada beberapa hal yang sudah familiar seperti pengolahan limbah B3 karena kan ada mata kuliah tentang limbah B3 yang mungkin sudah dijelaskan juga dengan Pak Haswi. Tetapi mungkin limbah B3 di sini bisa saya tekankan dan pastikan bahwa limbah B3 itu memang dibedakan beberapa jenis gitu. Ada yang limbah B3 secara umum, kategori 1, kategori 2 gitu dan lingkup peraturannya pun juga berbeda. Misalkan peraturan yang sedang mengatur limbah B3 sekarang adalah PP 22 tahun 2021 gitu ya. Nah, di situ menjelaskan tentang semua limbah B3 apa saja yang masuk dalam kategori kategori 1, kategori 2. Tetapi kalau kita belajar di Fasiankes atau limbah B3 medis, fasilitas pelayanan kesehatan, kita mungkin ada saja yang memang tidak ditemukan ada di PP tersebut. Kita bisa mencari di peraturan yang bernaung di bawah Kemenkes karena itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi antara limbah B3 Fasiankes itu akan dinaungi oleh peraturannya ada di Kemenkes, begitu Bu Indah. Kalau yang limbah B3 secara umum dan di industri atau di rumah tangga itu diatur dalam PP 22 tahun 2001. Jadi peraturan itu akan saling berkesinambungan seperti itu. Mungkin di Pak Haswi di limbah medis juga sudah dijelaskan. Ini prakteknya seperti ini gitu. Lalu ada mungkin seperti biopori ya Bu Indah, itu biopori itu mungkin tidak semua saya kurang tahu nih kalau di rumah sakit ya. Setahu saya di rumah sakit UNS apa sudah ada apa belum J? Kayak saya rasa belum ada nggih untuk biopori itu. Tahu saya belum sih. Biasanya kalau di rumah sakit itu kalau nggak sumur resapan ya biopori. Kalau biopori itu kan lebih simpel biasanya. Kalau sumur Ya, resapan itu butuh lahan yang mungkin agak luas. betul. Jadi saya rasa biopori itu sangat menarik juga ya. Mungkin bisa diterapin juga di RSUNS gitu ya Bu Indah untuk kedepannya kalau bisa mau menuju ke Green Hospital karena mungkin belum ke arah ke situ gitu, mungkin bisa dijadikan saran dan pertimbangan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari materi ini, saya buka 2 tem, 1 tem, 5 pertanyaan. Jadi langsung ke materi atau mungkin tadi waktu Bu Indah menjelaskan kalian nggak dengar atau mungkin kurang paham gitu bisa ditanyakan atau juga bisa ditanyakan di chat room. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya izin. Elsa raise hand gitu. Elsa bisa mau tanya, bisa menyampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih Bu Rama atas waktunya. Selamat sore Bu Endah, saya izin bertanya. Tadi kalau tidak salah Ibu sempat menjelaskan tentang rectal swab. Nah, tapi di situ karena suara azan jadi saya kurang dengar Bu dan suaranya balap-balapan gitu. Jadi mungkin bisa minta tolong dijelaskan ulang mungkin Bu. Terima kasih Bu. Oke, ini mau ditampung dulu apa dijawab satu-satu Bu Endah? Monggo ditampung dulu juga nggak apa-apa. Biasanya Oke. ada penanya yang lain. Oke, kita nambah 4 lagi ya Bu Endah.
Mas Bagus. Baik, terima kasih atas waktunya untuk bertanya, Bu. Izin bertanya mengenai air dan udara. Misalnya jika secara air ataupun udara itu kualitasnya berada di bawah standar baku mutunya, apa sih yang harus dilakukan oleh rumah sakit itu tersebut, khususnya di RSUD Karanganyar ini, Bu? Terima kasih. Selanjutnya Mbak Bella. Selamat sore, Bu Indah sama Bu Rahma. Saya mau izin bertanya, Bu. Kira-kira kalau limbah rumah sakit itu kan ada banyak banget. Nah, kayak limbah-limbah bekas operasi dan sebagainya, entah jas, masker, dan sebagainya, itu kan kalau nggak salah dikumpulin dulu, habis itu baru dikasih ke tempat yang memang mengolah limbah, khusus limbah B3 rumah sakit. Nah, itu kan di Indonesia tempat pengolahnya terbatas. Nah, itu kira-kira dikumpulinnya berapa lama sih? Terus gimana mekanismenya gitu? Saya tuh pengen tahu banget soal itu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Akbar. Permisi, saya izin bertanya, Bu. Di sini kan fasilitas pelayanan kesehatan ya yang dijelaskan oleh Bu Endah itu kan rumah sakit umum udah sekelas daerah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana upaya rumah sakit yang lebih rendah, misal seperti klinik, puskesmas, kemudian mungkin rumah sakit yang tidak terlalu besar gitu, itu apakah uji tes seperti air itu dilakukan seperti standarnya yaitu 6 bulan dan setiap 1 minggu ya tadi ya. Kemudian apakah sebuah pelayanan fasilitas kesehatan yang lebih rendah itu juga wajib memiliki biopori, sumur resapan seperti itu. Terima kasih. Oke, yang terakhir nanti untuk Reza Sultan di term kedua ya. Damayanti. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Damayanti Miftahus Solihah. Saya ingin bertanya, mungkin agak keluar dari materi yang diberikan. Saya upaya kesehatan lingkungan, khususnya yang bagian pengolahan limbah, itu untuk puskesmas atau yang setingkat dengan puskesmas itu sudah ada mekanismenya sendiri atau tergantung dari puskesmas itu sendiri ya, Bu? Soalnya di tempat saya itu, saya juga kurang paham, tapi saya melihatnya sampahnya atau limbah-limbah rumah sakit itu dijadikan dengan satu plastik, kemudian plastik itu tuh dibuangnya itu ke sungai yang kebetulan di belakang puskesmas itu ada sungai gitu, Bu. Ataukah mungkin itu nanti akan diangkut atau bagaimana, saya juga tidak paham, tapi sebenarnya mekanismenya itu bagaimana gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. 5 dulu ya, nanti untuk next keduanya 5 lagi. Silahkan Bu Endah. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan rectal swab ya. Mohon maaf tadi memang suaranya saingan dengan masjid ya. Jadi untuk rectal swab, nah itu dilakukan oleh petugas lab kepada penjamah makanan. Jadi siapapun yang menangani makanan itu dilakukan rectal swab minimal 2 kali dalam setahun. Nah, itu fungsinya apa? Untuk mengetahui apakah dia positif bakteri E. coli atau negatif. Kalau positif perlu kita lakukan misalnya penyuluhan atau untuk edukasi agar lebih memperhatikan personal hygiene. Jadi karena apa? Tadi dalam peraturan Menteri Kesehatan itu dijelaskan bahwa untuk semua penjamah makanan itu wajib dan harus sehat. Jadi tidak boleh memiliki penyakit yang menular. Jadi misal dia ternyata positif E. coli, nanti apakah berpotensi terhadap makanan? Tentu iya, karena makanan itu nanti akan kita sajikan kepada pengunjung atau penunggu pasien atau pasien itu sendiri. Nah, itu nanti akan berpotensi untuk menularkan penyakit, sehingga perlu dilakukan pemantauan melalui rectal swab selama 2 kali dalam setahun itu tadi. Jika memang hasilnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan, kita lakukan edukasi, penyuluhan kepada si penjamah itu agar
dapat meningkatkan personal hygiene dalam penanganan makanan dan minuman di rumah sakit. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi dari Mas Bu Bagus. Endah, sebentar. Ya. Untuk yang penjamah, itu mungkin adik-adik belum ada bayangnya. Untuk penjamah itu kan di instalasi gizi itu kan banyak banget nggih. Ada yang ahli gizi, ada yang memasak, ada yang mengantarkan makanan ke pasiennya. Apakah penjamah makanan itu nanti semua yang ada di instalasi gizi atau hanya yang memasak saja gitu? Nah, untuk penjamah ini semua kita lakukan pemeriksaan yang sama, baik itu ahli gizinya, yang masak, yang menyajikan, atau yang mencuci alat, itu semua kita perlakukan sama dengan pemeriksaan rectal swab. Jadi maupun kamu kepala instalasi, S1, S2, tetap kamu harus melalui pemantauan rectal swab ini. Oke. Berarti itu ya, jadi penjamah makanan itu adalah yang berhubungan di dalam kegiatan instalasi gizi. Jadi semuanya harus melewati itu Bu Endah. Jadi yang dinamakan penjamah makanan itu seperti itu. Selanjutnya Bu Endah. Tadi pertanyaan kedua tentang air bersih dan udara apabila kualitasnya ternyata di bawah baku mutu ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Dari hasil pemeriksaan itu nanti kita buat analisa atau kajian kira-kira di titik mana yang mengalami hasil di bawah baku mutu. Misalnya di bagian gizi, ya, ternyata air bersihnya kok ada E. coli-nya, angka kumannya tinggi. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita analisa apakah dari sarana prasarananya itu sudah berfungsi maksimal atau belum. Misal seperti pipa bocor, seperti itu kan juga mempengaruhi kualitas air bersih. Kemudian apakah saluran air bersih dengan air limbah itu tidak boleh saling sejajar, nggih. Jadi saluran air bersih dan saluran air limbah itu tidak boleh berdekatan. Nah, itu kita pantau dari sarana prasarananya apakah sudah sesuai, sudah berfungsi sesuai standar atau belum. Jika belum, maka kita lakukan perbaikan, misalnya jaringannya dialihkan ke tempat yang tidak berdekatan dengan jaringan air limbah, seperti itu. Nah, misal kalau parameter kimianya yang berada di bawah baku mutu, misal pancinya jadi berkerak atau peralatannya jadi bergerak. Kalau jenengan di rumah mungkin ada ya yang mengalami misal kok pancinya jadi bergerak, bentong-bentong warna putih itu. Kenapa? Itu bisa jadi kadar kapur atau kesadaran di airnya itu tinggi. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pengolahan filtrasi, yaitu kita olah dengan penyaringan beberapa media, misal karbon aktif atau zeolit atau mangan. Nah, itu salah satu upaya perbaikan kualitas lingkungan yang kurang memenuhi standar. Kalau untuk yang udara itu sendiri, misal udara ruangan hasilnya di bawah baku mutu. Nah, itu perlu kita analisa, itu di titik mana, di ruangan mana, kondisinya misal AC, apakah AC-nya berfungsi dengan baik, apakah dilakukan pemeliharaan rutin terhadap AC-nya tersebut. Nah, itu juga perlu kita pantau. Jika memang ternyata AC-nya nggak pernah dibersihkan, AC-nya nggak pernah didisinfeksi, nggak pernah dilakukan maintenance rutin, nah itu kita memberikan rekomendasi ke unit terkait, misal unit pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit. Itu. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga tentang limbah rumah sakit, bekas baju operasi, jas dan lain-lain, mekanismenya seperti apa? Kalau di rumah sakit sendiri sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 2015 tadi dijelaskan, di situ pengangkutannya minimal 2 kali 24 jam harus sudah diangkut. Nah, itu prosesnya seperti apa? Dari ruangan kita pilah mana wadah limbah infeksius, non infeksius itu kita sediakan di setiap ruangan atau unit. Nah, nanti untuk yang limbah infeksius nanti diangkut oleh petugas pengelola limbah khusus yang infeksius, kemudian diangkut, disimpan di kontainer tertutup di TPS B3, kemudian nanti diangkut oleh pihak transporter dari luar, dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita, kemudian nanti akan diolah oleh pihak ketiga yang selanjutnya. Nah, untuk yang saat ini kita bekerja sama dengan PT yang dia transporter juga pengolah, jadi satu.
Seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan keempat, terkait dengan misalnya di puskesmas upaya kesehatan lingkungannya apakah sama atau sesuai standar seperti itu ya. Pertanyaan Mas Akbar tadi, sebenarnya sama. Untuk apa ya, upaya kesehatan lingkungan baik itu di puskesmas, di klinik itu sebenarnya sama. Bahkan kalau di daerah saya, di daerah Kabupaten Karanganyar itu bahkan justru klinik kecil pun itu wajib ada tenaga sanitasi lingkungan. Karena segitu pentingnya pengelolaan upaya kesehatan lingkungan. Karena kalau nggak ada tenaga sanitarian, dia nggak akan dapat izin operasional di kliniknya dia. Jadi memang harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Kesehatan. Untuk upaya pemeriksaan air bersih pun juga sama, dilakukan sebulan sekali oleh puskesmas misalnya, seperti itu. Nah, untuk biopori maupun sumur resapan itu enggak wajib ya. Sebenarnya tidak wajib, itu hanya upaya kita untuk menjaga lingkungan sesuai dengan apa ya, kapasitas kita. Misal kalau puskesmas itu kan biasanya enggak ada lahan yang terbuka ya. Jarang sekali ada puskesmas dengan lahan terbuka. Itu kan enggak mungkin kita lakukan, kita beri biopori atau kita beri sumur resapan kan tidak memungkinkan. Jadi itu ya fleksibel menyesuaikan dari lingkungan si Fasiankes itu sendiri. Jika dilakukan itu lebih baik. Namun jika ternyata di lapangan ternyata tidak mendukung, lahannya juga nggak memadai, itu ya nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Maksudnya bisa dilakukan upaya kesehatan lingkungan lainnya selain biopori maupun sumur resapan. Itu jadi itu nggak wajib nggih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Damayanti nggih, terkait sama mirip dengan pengelolaan limbah di puskesmas tadi. Untuk pengelolaan limbah di puskesmas itu sama sebenarnya. Peraturannya pun juga sama. Jadi harusnya ya puskesmas maupun klinik itu memenuhi standar-standar di peraturan tersebut. Misal pengangkutan minimal 2 kali 24 jam. Kemudian pemilahannya, karakteristiknya harus sesuai dengan peraturan. Itu harus dilakukan. Jadi nggak cuma rumah sakit saja sebenarnya. Karena peraturan yang kita acu pun juga sebenarnya sama. Seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Apa ada yang mau ditambahin nggak dari Akbar? Ya, bagus, Bella, Damayanti. Saya ada, Bu. Ya, ada banyak itu, Bu. Tapi dari awal saya, Bu. Kan tadi kan ada pengecekan air setiap yang rutin gitu ya, Bu. Memangnya air dari rumah sakit itu afdolnya itu berasal dari mana? Apakah dari PAM kah atau PDAM kah atau dari air sumur dalam kah gitu? Terima kasih, Bu. Itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, kan tadi kan ada penjamah makanan ya, Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai suaranya kurang jelas? Oh, yang pertama tadi masih terdengar tidak, Bu? Yang air bersih tadi nggih, sumbernya dari mana? Sudah. Selanjutnya. Terus mengenai penjamah makanan tadi, bagaimana pendapat Ibu mengenai pengunjung atau pasien yang memesan makanan dari luar atau GoFood gitu, Bu? Itu kan tidak memenuhi, kan kita dari pihak rumah sakit tidak tahu apakah itu terkontaminasi atau tidak gitu, Bu. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, tadi kan dijelaskan alur pengolahan B3. Nah, pada pengolahan akhir limbah B3-nya nanti itu di tempat pihak ketiganya itu nanti berbentuk apa, Bu? Apakah berbentuk hasil insenerator kah atau hasil berbentuk lain gitu? Kemudian yang terakhir, pertanyaan keempat, petugas sanitasi tadi kan dijelaskan oleh Ibu di Karanganyar itu fasilitas yang kecil pun memiliki petugas sanitasi dan itu bersifat wajib. Nah, petugas sanitasi tersebut itu bersifat tetap tenaga ahli atau pekerja tetap gitu, Bu? Terima kasih. Itu saja dari saya. Ya nih, Bu Endah, beranak sekali nih soalnya. Pertanyaannya lumayan banyak ya. Ya. Setelah ini masih ada sesi pertanyaan, Bu Rahma? Ya, ini sekalian aja sih, ada 3 ini nambah sekalian nggih, Reza,
Tirta dan Sultan. Dah, terakhir sekalian. Reza dulu. Oke, terima kasih Bu Rama buat kesempatannya. Mungkin izin bertanya Bu Endah, saya tertarik dengan tadi gambar sampling air di keran yang Ibu tayangkan. Penasaran gitu, untuk parameter yang diuji itu apa saja? Apakah ada parameter untuk kontaminan seperti karat gitu ya Bu? Lalu mungkin ada nggak sih Bu maintenance sendiri terkait saluran perpipaannya gitu? Itu biasanya berapa bulan sekalikah atau gimana? Lalu jika ada kontaminan tadi ya, misalkan dari karat atau sebagainya, nah itu tindak lanjutnya itu akan seperti apa gitu? Apakah ada rekayasa tersendiri atau gimana? Sekian, terima kasih. Oke, Reza. Tirta? Maaf Bu, tadi Sultan duluan. Oh, nggak apa-apa kan habis ini Sultan. Habis ini Sultan harus terakhir. Nggak apa-apa. Silakan, Tirta. Selamat siang Bu, selamat sore Bu, selamat sore teman-teman. Pertanyaan saya ngelanjutin, mungkin nambahin sedikit dari pertanyaannya Reza. Untuk peraturan yang kayak sampling dan di rumah sakit ini, itu ada perbedaan nggak Bu dengan rumah sakit mungkin di daerah lainnya? Gitu Bu. Oke, terima kasih. Sultan? Terima kasih Bu. Iya. Selamat sore Bu, suara saya terdengar kan Bu? Dengar jelas. Saya ingin bertanya tentang pelaporannya sih, kan tadi ada pelaporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Provinsi, terus ada Dinas Kesehatan, terus ada lewat secara online juga. Nah itu pelaporannya itu setiap apa dan apakah ada sidak atau kunjungan dari pihak instansi tersebut kepada rumah sakit gitu, untuk mengetahui apabila dalam beberapa bulan ini sudah melaksanakan ini atau seperti apa Bu? Terima kasih. Oke, ini udah pertanyaan terakhir Bu Indah. Monggo silakan. Masih ada lagi? Sudah nggih? Sudah. Sudah, saya jawab dari pertanyaan terakhir. Bukan terakhir sih, ini yang tadi terkait sampling. Apakah di rumah sakit daerah lain apakah sama atau berbeda? Ya tentu saja sama karena peraturannya juga yang diacu sama. Kemudian untuk pertanyaan air bersih tadi nggih. Air bersih sumbernya dari mana? Kalau untuk air bersih sendiri itu sumbernya bisa dari sumur dalam atau sumur gali. Namun rumah sakit wajib memiliki cadangan dalam kondisi darurat. Jadi misal terjadi trouble atau kegawat daruratan, misalnya pompanya sumur mati. Nah itu rumah sakit harus punya alternatif sumber air bersih lainnya. Misal contoh di tempat kami selain memiliki sumber air bersih dari sumur, tapi kami juga bekerja sama dengan PDAM apabila dalam kondisi darurat. Misal kita lagi maintenance pompa sumur, nah itu penyediaan air mendatangkan dari satu contoh upaya kita dalam menyediakan air bersih di rumah sakit 24 jam selama 7 hari. Nah itu. Kemudian untuk penjamah makanan, bagaimana kalau pengunjungnya GoFood? Nah, itu kembali lagi ke kebijakan intern rumah sakit itu sendiri ya, apakah memperbolehkan atau tidak. Nah, itu bisa dikaji. Nah, itu bisa outputnya nanti adalah kebijakan dari rumah sakit. Nah, itu nanti kita kembalikan ke si pimpinan Fasdiankesnya apakah memperbolehkan atau tidak. Sebenarnya kalau untuk GoFood atau makanan dari luar itu ya kalau memang contohnya pada kasus pandemi seperti ini ya, kita tidak diperbolehkan ada pengunjung, tidak diperbolehkan ada penunggu pasien. Nah itu otomatis ya kita nggak boleh menerima GoFood atau makanan dari luar, hanya disediakan dari rumah sakit saja. Seperti itu. Misal pun harus, misal pasiennya bosen nih, maksudnya di ruang isolasi makanannya itu terus boleh, asalkan
dari makanan itu makanan-makanan kemasan yang sudah terizin BPOM seperti itu. Jadi yang benar-benar sudah terjamin angka gizinya dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk tadi pengelolaan limbah B3 hasil akhirnya seperti apa ya? Untuk pengelolaan limbah B3 tadi setelah kita angkut oleh pihak ketiga nanti diolah. Nah, hasil olahannya itu adalah berupa abu. Nah, abu itu nanti selanjutnya dari pihak ketiga itu apakah akan dikelola sendiri atau harus bekerja sama dengan misal PPLI atau apa itu MOU dari si pengolah dengan pengolah selanjutnya. Jadi kita yang penting kita sudah mengangkut dan mengolah limbah kita sesuai dengan izin yang berlaku. Kemudian untuk petugas sanitasi yang ada di puskesmas, klinik itu apakah bersifat tetap atau tidak? Sebenarnya ini peraturannya itu kembali lagi ke masing-masing pemangku daerah ya. Kalau di tempat saya ini memang belum tegas wajib gitu enggak kalau di klinik. Yang penting dia ada tenaga sanitasi lingkungan. Jadi apakah dia sifatnya kontrak atau kerjasama atau mitra, kemitraan itu kembali lagi ke kliniknya. Mau dibuat tetap ya monggo, dibuat kontrak atau berupa kemitraan ya itu wewenang masing-masing pasienkes itu sendiri karena belum ada ketetapan harus PNS, harus berupa mitra atau apa itu belum ada. Yang penting ada tenaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan di klinik atau tempat praktek mandiri. Karena kalau di puskesmas, rumah sakit itu biasanya sudah PNS atau non PNS atau BLUB seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan terkait parameter kontaminan. Kalau karat itu biasanya kadar besi atau Fe-nya tinggi ya. Itu biasanya menimbulkan kerak warna kuning atau baunya agak anyir. Itu biasanya Fe-nya tinggi. Nah, itu upayanya bisa melalui filtrasi juga, melalui filtrasi dengan media bisa zeolit atau bisa mangan itu bisa untuk menurunkan kadar Fe. Nah, untuk parameternya apa saja? Coba nanti saya bukakan di sini ya. Bentar. Untuk parameternya nanti bisa teman-teman cari di Permenkes 7 tahun 2019. Di sini ada baku mutu air. Nah, ini parameternya. Untuk hemodialisis, ini angka kuman, endotoksin, itu batasnya berapa. Nah, ini untuk kimia, kalsium, magnesium, kalium, dan sebagainya. Di sini sudah diatur. Sudah ada ambang batasnya. Sudah ada peraturannya ya Bu Indah ya? Ya, sudah ada peraturannya. Kemudian untuk tadi pelaporan ya, pelaporan. Iya. Pelaporannya bisa pelaporan air bersih atau pelaporan limbah, sampah atau pelaporan dokumen lingkungan. Nah, untuk pelaporan ini kita lakukan misalnya untuk yang limbah. Untuk yang limbah, misal hari ini kita menghasilkan limbah berapa kilo. Itu kita inputnya per hari ya. Di sistemnya Siraja Limbah Online yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita isi berapa limbah yang dihasilkan, tanggal berapa, itu kita input di situ. Kemudian ketika nanti diangkut oleh pihak ketiga, kita akan mendapatkan manifest manual. Manifest manual di situ ada tercantum plat kendaraan atau armada yang dipakai untuk mengangkut. Kemudian ada juga tujuannya mau dikirim kemana. Kemudian siapa nama sopirnya. Kemudian asal limbahnya, jumlah tonase limbahnya di situ ada semua. Nah, itu kita input juga ke Siraja Limbah Online tadi. Diangkut oleh PT ini dengan armada plat nomornya
ini, bla bla bla, itu kita input, kemudian kita apa ya, itu Vestroniknya kalau sudah diolah, nanti Vestroniknya bisa kita download, bisa kita print untuk lampiran pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu yang pelaporan fisiknya. Kalau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten biasanya menghendakinya laporan fisik ya, karena Simpel itu belum sepenuhnya terintegrasi dengan DLH di kabupaten. Sebenarnya. Ya. Seperti itu. Mungkin iya, ada tambahan lagi pertanyaan? Jadi, atau ada yang belum terjawab mungkin? Ini pertanyaannya ini ya, sambil dengan mata kuliah pengelolaan limbah B3 ya. Boleh bertanya lagi, Bu? Oke, silahkan. Tadi kalau untuk sampah kayak gimana, Bu? Sampah domestik, Bu Endah. Sampah domestik ya. Oke. Nah, kalau untuk sampah domestik sendiri, dari ruangan atau dari unit itu sudah terpilah. Misalnya anorganik, wadahnya ini, stikernya ini, organik, anorganik kita pilah. Kemudian kita angkut ke TPS sementara atau kontainer, atau bisa berupa TPS, bisa berupa kontainer. Nah, itu nanti setiap apa ya, 1 hari sekali atau 2 hari sekali itu diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini karena kita MOU-nya kerjasamanya dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat, jadi yang mengangkut keluar itu ya Dinas Lingkungan. Itu. Yang penting kita punya kebijakan, punya regulasi, punya dasar dalam mengelola itu. Misal, kenapa yang angkut DLH itu harus ada dasarnya melalui perjanjian kerjasama seperti itu. Jadi kalau dulu PU ya Bu Indah, kalau sekarang ya kalau dulu DPU namanya, kalau sekarang yang mengelola DLH. Jadi yang ngangkut limbah, kalau di rumah sakit kan ada limbah domestik sama limbah non domestik, yang limbah B3. Jadi kalau limbah domestik itu biasanya nanti akan diangkut oleh DLH. Kalau yang limbah B3 itu nanti prinsip pengelolaannya itu harus sesuai dengan peraturan, jadi lebih ketat untuk yang limbah B3 yang nanti kalian dapatkan di mata kuliah limbah B3, harusnya mulai dari penyimpanan, mulai dari identifikasi limbah B3, penyimpanan, pengurangan, pengangkutan, pengumpulan, sampai dengan pemanfaatan dan pengolahan. Jadi limbah yang dihasilkan itu sampai mau kemana dan sampai di mana itu rumah sakit atau instansi yang mengeluarkan itu harus tahu, kan begitu nggih Bu Indah? Nggih, bahkan armadanya sendiri pun itu sudah terpasang GPS. Jadi dia nggak bisa melenceng dari jadwal. Misal dari pusat, dari si pengelolanya itu sudah dijadwalkan rutenya ke sini, ke rumah sakit sini. Dia nggak bisa keluar dari trek itu karena di armadanya pun sudah terpasang GPS, ada CCTV-nya juga. Jadi sebegitu ketatnya pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Ya, betul. Ya, begitu. Kemudian tambahan lagi Bu Rahma. Monggo. Tadi ada yang belum jawab sepertinya, apakah ada sidak terkait tadi pelaporan. Nah, kalau untuk sidak sih bukan sidak ya istilahnya, pemantauan dari pihak eksternal itu ada, misal DLH ya. Misal DLH setiap 6 bulan sekali mengambil sampel air limbah di rumah sakit. Itu adalah upaya pengawasan dari pihak eksternal itu ada. Biasanya DLH setempat itu ada. Ya, biasanya mengambil sampel untuk dicek apakah memang sudah sesuai baku mutu atau tidak. Itu biasanya wajar nggih, normal lah nggih Bu Indah. Biasa itu biasanya. Bisa ngecek-ngecek biasa sih kayak gitu. Karena kan DLH biasanya mendapatkan laporan secara rutin dari kita, mulai dari limbah B3, lalu dari limbah yang domestik, lalu juga pelaporan dokumen gitu. Ketika kita lupa ngasih dokumen yang kita harus laporkan aja, kadang diingetin kayak gitu ya. Oh ini jangan lupa dibikinkan, seperti itu Bu Indah ya. Kadang laporan itu juga DLH ngasih feedback, oh ini kurang ini. Misal ini baku mutunya kok melebihi, harusnya seperti ini, bla bla bla. Itu biasanya DLH ngasih feedback laporan ke kita. Berupa email gitu ya. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan itu kalau di peraturan tuh wajib ya, kalau kemarin infonya itu ya, mulai wajib. dari harus ada tenaga sanitarian, sedangkan sanitarian itu kan profesi ya. Sekarang maksudnya profesi atau bukan ya Bu Indah?
profesi. Kalau sekarang nyebutnya, kalau peraturan yang baru itu tenaga sanitasi lingkungan. Oh gitu, tenaga sanitasi Ya. profesi. Gitu, oke. Ini boleh ada pertanyaan terakhir atau sudah cukup ya Bu Endah, karena waktunya kemarin saya janjikan dengan Bu Endah adalah hanya 1 jam. Ya. Gitu. Mungkin nanti untuk yang raise hand bisa nanti di chat room, nanti akan saya forwardkan ke Bu Endah. Gitu. Siap. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Endah, atas kesediaannya untuk memberikan ilmu. Semoga nanti akan bermanfaat untuk adik-adik semuanya, entah itu bermanfaat di lapangan atau di dunia kerja nanti. Semoga nanti jadi amal jariah untuk Bu Endah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk partisipasinya sore hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada yang kurang atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum memuaskan. Nanti bisa chat Bu Rahma, nanti akan saya jawab melalui WA mungkin. Oke, ya. Terima kasih Bu Endah. Bisa live gitu ya. Nopo-nopo. Ini saya ingin melanjutkan ini sama anak-anak ini. Saya boleh live ini? Boleh, silakan. Matur nuwun ya Bu Endah. Terima kasih. Oke. Menindaklanjuti hari ini, berarti nanti kuisnya kita sepakati, saya berikan waktu. Ini hari apa ya? Kamis. Kamis, Bu. Kamis, Bu. Berarti saya kasih tenggang waktu hari Minggu ya untuk kuisnya. Silakan dikerjakan sampai hari Minggu. Di Spada hanya 10 soal saja. Berasal dari materi Bu Endah. Untuk recording hari ini nanti akan saya upload di YouTube. Silakan untuk melihat di YouTube. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk pengelolaan limbah B3 mungkin ada beberapa yang nggak ikut ya. Jadi pertanyaannya sepertinya ini. Ada yang mungkin nggak ikut di limbah B3. Jadi pertanyaan di limbah B3 seperti pengelolaan, pengumpulannya, sampai pemanfaatan gitu. Jadi saya maklumilah, nggak apa-apa. Gitu. Oke, saya akhiri. Ada yang mungkin mau ditanyain lagi? Jelas? Paham yang dari Bu Endah ya? Nanti silakan didengerin lagi recordingnya. Jadi intinya untuk limbah B3, gitu ya. Ini kelas ini ada yang nggak ikut limbah B3 nggak? Ada, Bu. Ada yang nggak ikut limbah B3. Kalau nggak ikut limbah B3, silakan leaving dulu ya. Saya ingin untuk yang ketiga saya tutup. Silakan untuk yang limbah B3 masih stay di Zoom ini. Karena mungkin saya ingin memberikan informasi, karena besok mungkin saya nggak bisa mengadakan Zoom ya, karena saya harus ada perkuliahan sampai sore kalau Jumat itu. Ini udah ada yang keluar untuk yang limbah yang K3. Udah ya, saya langsung ke limbah B3 ya. Jadi limbah B3 untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya sajikan di Spada. Untuk hari Jumat besok nanti kalian akan absen aja. Jadi nanti saya akan rapel hari ini sebentar saja untuk mengulas limbah B3. Nanti semua dari kuis, live chat LJ, lalu materi semuanya ada di Spada. Jadi intinya untuk limbah B3 itu kan prinsip pengelolaannya itu ada 6 sampai 7. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi terlebih dahulu sumber atau limbah B3 yang dihasilkan, yaitu identifikasi karakteristik limbah B3. Yang dinamakan limbah B3 pasti mempunyai karakteristik, mulai limbah yang mudah terbakar, limbah yang mudah meledak, limbah yang beracun, limbah infeksius, atau limbah yang berbahaya dengan lingkungan, limbah iritan, korosif. Kalau masuk dalam kategori karakteristik tersebut, itu berarti masuk dalam limbah B3. Cara untuk mengidentifikasinya gimana? Kalian bisa lihat dari peraturan PP 22 tahun 2021. Apabila limbah yang dihasilkan masuk dalam kategori PP tersebut, maka masuk dalam limbah B3. Dan nanti selanjutnya akan masuk dalam treatment atau pengelolaan limbah B3. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah pengurangan atau minimasi limbah B3. Apakah dalam suatu proses kegiatan, entah itu di industri atau fasilitas pelayanan kesehatan, apakah bisa dikurangi, diminimalkan atau dihilangkan
bahan B3 yang digunakan. Sehingga ketika kita menggunakan bahan B3, otomatis kita akan menghasilkan limbah B3. Misalkan nih ya, dalam suatu rumah sakit, dulu rumah sakit ONS itu kita menganjurkan pada saat pendirian kita tidak menggunakan segala peralatan yang mengandung air raksa. Karena air raksa itu masuk dalam kategori limbah B3. Jadi semua peralatan yang berhubungan dengan yang mengandung air raksa, kita ganti menggunakan alat yang digital, seperti termometer digital, atau apa namanya, tensimeter digital gitu. Jadi yang kalau sekarang kalau kalian misalkan lihat termometer kan taruh di ketiak ada air raksanya, atau mungkin kalian mengecek tensi disedot gitu kelihatan air raksanya. Kalau di air sana sudah nggak ada kayak gitu, semuanya menggunakan digital. Itu masuk dalam kategori pengurangan limbah B3. Jadi mengurangi segala kegiatan yang memang menggunakan bahan B3 sehingga dapat menghasilkan limbah B3. Itu yang kedua ya, pengurangan. Yang ketiga adalah penyimpanan. Untuk penyimpanan limbah B3 adalah kita memiliki treatment khusus, yaitu treatment tempat penyimpanan sementara limbah B3. Jadi kita mendirikan suatu bangunan atau suatu tempat yang memang difokuskan untuk menyimpan limbah yang sudah kita hasilkan. Dan otomatis limbah tersebut kita sendirikan, karakteristikan. Misalkan bahan infeksius itu harus sendiri, satu palet. Nanti ada pembatasnya, satu palet lagi ada limbah B3 yang mempunyai sifat beracun, satu palet kembali. Jadi perlakuan penyimpanannya itu harus disesuaikan dengan karakteristiknya, karena kan setiap limbah itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan mudah meledak dan mudah terbakar, jangan didekatkan kayak gitu. Itu harus ditentukan sesuai dengan peraturan. Tadi kan infonya seperti Bu Endah, kalau infeksius warnanya kuning, kalau radioaktif di plastik warna merah, kalau bahan obat kadaluarsa di plastik warna coklat. Kalau jarum suntik itu harus di safety box, nggak boleh pakai plastik yang warna kuning. Nah, itu yang dinamakan treatment dalam penyimpanan limbah B3. Karena apa? Itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan infeksius itu malah lebih ketat, karena apa? Dia menyimpan beberapa potensi untuk menyebabkan penularan penyakit, karena kan pasti mengandung bakteri patogen. Habis operasi, misalkan pengangkatan jaringan tubuh, itu kan masuk ke plastik kuning, harus dibedakan dengan jarum suntik. Kenapa jarum suntik harus safety box? Karena kan benda tajam, ketika cleaning service mengangkut limbah benda tajam tersebut ke tempat penyimpanan sementara limbah B3, diharapkan tidak terkena adanya tertusuknya jarum suntik, terkena seperti itu. Itu yang ditakutkan risiko dari penyimpanan limbah B3. Lalu setelah ada identifikasi, lalu ada pengurangan, ada penyimpanan, yaitu pengumpulan. Pengumpulan ini adalah harusnya pengumpulan dulu baru penyimpanan. Pengumpulan ini adalah dari sumber ke tempat penyimpanan. Jadi proses pengumpulannya, biasanya cleaning service itu mengumpulkan limbah-limbah yang dihasilkan ke TPS limbah B3 gitu. Jadi kayak baterai, lampu, aki itu kan harus dikumpulkan ke TPS limbah B3. Dan kalau di rumah sakit itu justru lebih ketat. Kenapa? Biasanya mereka mempunyai alur atau jalan sendiri untuk memindahkan limbah tersebut daripada jalan pasien. Misalkan jalan masuk, kamu papasan dengan membawa limbah itu biasanya jarang sekali, karena jalurnya pun dibedakan. Gitu. Jangan sampai kontak antara pasien pengunjung dengan pengumpulan limbah B3 seperti itu. Jadi ada identifikasi, pengurangan, pengumpulan, penyimpanan, lalu juga ada pengangkutan. Gitu kan tadi Bu Endah kan bilangnya gini. Ketika suatu fasilitas pelayanan kesehatan atau industri tidak mengolah limbah B3-nya, maka mereka harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak yang mempunyai izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengolah, memanfaatkan, atau mengangkut limbah B3. Jadi boleh, jadi kalian kerjasama dengan pihak ketiga. PT-nya itu bisa PT Jasa Madifes, PT Wastek, atau PT Arah. Banyak sekali tuh perusahaan-perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan pengelolaan.
biasanya ada beberapa industri atau Fasienkes itu mereka hanya cukup melakukan pengelolaan itu di dalam treatment ke penyimpanan saja. Selanjutnya mereka akan memberikan ke pihak ketiga, gitu, mulai dari sampai pemanfaatan. Nah, setelah ada perusahaan yang tidak melakukan pengolahan, maka dia harus melakukan pengangkutan. Jadi diangkut nih dari tempat penyimpanan, diangkut ke PT yang akan mengolah limbah B3 yang dihasilkan. Nah, biasanya itu nyaman pihak ketiga. Nah, untuk transporter atau pengangkutan limbah B3 itu juga harus mempunyai izin. Misalkan kendaraannya apa, platnya apa, itu tuh harus sudah terdaftar dengan KLHK. Misalkan ya, plat yang terdaftar yang diberikan izin itu K8996. Ternyata yang berangkat itu K999 plat nomornya, itu juga tidak boleh. Jadi semua yang berangkat itu harus sesuai dengan perizinannya, itu namanya pengangkutan. Nah, biasanya memang ada perusahaan itu yang mempunyai izin pengangkutan saja. Ada yang mempunyai izin pemanfaatan saja, ada yang mempunyai izin pengolahan saja. Nah, itu tergantung. Nah, itu yang jadi tanggung jawab dari penghasil limbah untuk mengetahui bahwa limbah saya itu diolah oleh siapa, dimanfaatkan oleh siapa, diangkut oleh siapa. Itu yang harus diperhatikan. Jadi alur limbah kalian tuh tahu, oh limbah saya sudah dikubur nih di sanitary landfill di mana, itu kalian sudah harus tahu, dan itu pasti sudah ada laporannya gitu. Tapi ada Fasienkes itu yang pengolahannya diolah sendiri, seperti di rumah sakit UNS, kita punya insinerator. Nah, insinerator ini fungsinya adalah untuk mengolah, jadi RS UNS untuk sementara tidak menggunakan jasa untuk pengangkutan atau pengolahan, karena mereka mengolah sendiri. Nah, diolah sendiri, dan untuk pengolahannya RS UNS juga harus mencari izin untuk melakukan pengolahan atau penggunaan insinerator. Dibakarlah limbah infeksiusnya sehingga menjadi bottom ash dan fly ash. Nah, barulah kita melakukan kerjasama lagi untuk melakukan pengangkutan sampai ke dalam pemanfaatan. Kalau pemanfaatan itu biasanya untuk PT sendiri, PPLI. Ini apakah mau dimanfaatkan kembali atau akan dilakukan treatment untuk dikubur gitu. Seperti saya ini, rencana penelitian saya itu adalah memanfaatkan bottom ash dari abu insinerator limbah medis ke dalam sebuah produk. Nah, ini yang harus saya urus adalah yang pertama adalah perizinan saya untuk memanfaatkan limbah tersebut. Jadi semua hal yang berasal dari limbah B3 itu perusahaan atau instansi harus tahu limbahnya itu mau larinya kemana gitu. Itu ya, jadi prinsip ya sama Bude dulu. Jadi itu ya, prinsip pengelolaan limbah B3 itu hanya itu. Mulai dari identifikasi, pengurangan, lalu ada pengumpulan, penyimpanan, ada pengangkutan, pengolahan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan. Nah, kalau saya lihat di RPS untuk mata kuliah limbah B3, nanti dengan saya akan dijelaskan mengenai pengolahannya itu apa saja, mulai dari insinerator bisa, pirolisis bisa, autoclaving itu bisa, atau sampai dengan yang pemanfaatan itu juga ada. Jadi nanti untuk pengolahan dan pemanfaatan dengan saya. Kalau untuk yang identifikasi sampai dengan pengangkutan saya rasa sudah lengkap di Pak Hasfi gitu ya. Untuk materi limbah B3 hanya saya sampaikan seperti itu. Untuk nanti materi selanjutnya silakan akan saya berikan di Spada gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Nah, untuk pengangkutan penyimpanan itu kalian akan mendapatkan namanya lembar Vestronik. Kalau dulu tuh yang warnanya hijau, kuning, pink, 7 lembar gitu ya. Kalau sekarang udah nggak ada itu lembar Vestronik. Sekarang itu adalah semuanya menggunakan online. Setiap hari kamu menghasilkan berapa, diangkut berapa kilo. Gitu. Biasanya tercatat secara jelas gitu. Tapi untuk pelaksanaannya nanti sambil jalan aja untuk kalian apabila nanti kerja dalam suatu instansi untuk pengelolaan limbah B3. Dan itu hampir sama ya untuk Fasienkes maupun instansi industri, perlakuan untuk limbah B3 itu sama ketatnya. Kalau sekarang justru malah ada daftar identifikasi limbah non B3. Kalau dulu kan nggak ada tuh non B3 apa. Kalau sekarang ada di PP yang terbaru, PP 22 tahun 2001 di lampiran 4.
Itu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Hari ini nanti insya Allah malam ini atau pagi ini nanti pagi besok akan saya upload untuk kuliah tamu ini. Kuisnya akan saya buka, ini hari apa? Jumat pagi saya buka sampai hari Minggu. Minggu jam 12 malam. Gitu ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.